Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janis Sujiandi, NIM C1AB216. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hubungan keluarga dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di Polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Baik, bab 1 meliputi latar belakang. Di sini diabetes mellitus tipe 2 kita ketahui merupakan penyakit kronis yang disebabkan karena adanya kerusakan pankreas sehingga terjadi gangguan pada hormon insulin yang menyebabkan terganggunya kontrol kadar gula darah penderita. Dimana kita ketahui bahwa penyakit diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting terhadap proses pengobatan penyakit ini. Kemudian data penderita diabetes mellitus di Polipenyakit dalam terdapat 2.946 penderita, di mana dilakukan hasil studi pendahuluan dari 5 orang, diperoleh 3 orang memiliki kategori kualitas hidup penderita baik dan 2 orang penderita dinyatakan kurang. Kemudian di sini rumusan masalahnya berdasarkan uraian dan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu adakah hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien DM tipe 2 di Polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Kemudian tujuan dari penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien DM tipe 2 di Polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga pada pasien DM tipe 2 di Polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Yang keduanya untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita DM di Polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Kemudian yang ketiganya untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien DM tipe 2 di Polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Kemudian manfaat penelitian bagi peneliti sebagai wawasan untuk menambah ilmu terkait dengan hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup penderita DM tipe 2 di Polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Yang kedua, untuk studi resmi adalah sebagai bahan acuan untuk proses kegiatan belajar mengajar dalam khususnya dalam kuliah medical bedah yang berkaitan dengan hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup penderita DM di RSUD Pelabuhan Ratu. Dan yang terakhir, untuk RSUD Pelabuhan Ratu sebagai informasi awal guna dalam memberikan pelayanan terkait hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien DM tipe 2 di RSUD Pelabuhan Ratu. Selanjutnya bab 2 tinjauan Kemudian di sini dukungan keluarga di sini dukungan keluarga merupakan suatu bentuk yang melayani yang dilakukan oleh keluarga, meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan penghargaan. Kemudian kualitas hidup merupakan persepsi individu tentang penilaian dan konsep dalam hubungannya untuk mencapai harapan hidupnya. Kemudian diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula atau hiperglikemi dan merupakan salah satu penyebab terjadinya komplikasi, yaitu pada penyakit ginjal, jantung, dan terjadinya kebutaan. Kemudian kerangka pemikiran di sini dukungan keluarga memiliki hubungan terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2. Kita ketahui bahwa
faktor yang diteliti itu digambarkan segi 4, dan adanya hubungan itu digambarkan dengan tanda panah. H0 tidak ada hubungan. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau dugaan sementara di mana H0 tidak memiliki hubungan keluarga dengan kualitas hidup pasien DM tipe 2, dan H1 terdapatnya hubungan keluarga dengan kualitas hidup DM tipe 2 di polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan korelasional dengan pendekatan cross seksional, di mana variabel bebasnya adalah dukungan keluarga. Kemudian lokasi waktu penelitian, lokasinya adalah di polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Waktunya bulan Maret sampai bulan Agustus 2022. Variabel tidak bebasnya di sini adalah kualitas hidup. Di sini definisi konseptual merupakan suatu definisi yang merupakan konsep dan maknanya masih sangat abstrak, walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. Menurut Karnawati 2017. Kemudian dukungan keluarga merupakan suatu bentuk yang melayani yang dilakukan oleh keluarga, baik berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan emosional, serta dukungan instrumental. Kualitas hidup merupakan persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan dalam konteks budaya sistem nilai di mana mereka berada dan hubungannya terhadap tujuan hidup, harapan, standar, dan lainnya yang terkait. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Kemudian definisi operasional. Di sini definisi operasional merupakan definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut. Memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Menurut Mastoro dan Anggita T2018. Di sini variabel dukungan keluarga, definisi operasionalnya, sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit. Keluarga juga berfungsi sebagai sesama anggotanya, dan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung siap memberi pertolongan dengan bantuan jika diperlukan, meliputi dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penilaian atau penghargaan. Alat ukur yang digunakan menggunakan kuesioner HDFSS atau yang sering diabetes family support scale. Hasil ukur mendukung bila lebih dari 67, tidak mendukung bila kurang dari 67. Skala yang digunakan adalah nominal. Kualitas hidup. Kemudian kualitas hidup adalah suatu penilaian atas kesejahteraan dalam kehidupan sehari individu yang meliputi kepuasan yang dirasakan pasien mengenai penyakit dan pengelolaannya. Yang keduanya, dampak yang dirasakan pasien akibat penyakitnya. Terus alat ukur yang digunakan ada kuesioner DQOL. Kemudian kualitas hidup baik jika nilai T lebih dari 36, kualitas buruk jika nilai T kurang dari 36. Kemudian populasi dan sampel populasi penelitian ini adalah orang. Kemudian sampelnya di sini adalah orang yang melakukan kontrol ke polipenyakit dalam RSUD Pelabuhan Ratu. Kemudian teknik pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling, yaitu dengan total sampling, yaitu jumlah yang diambil pada bulan Februari sebanyak 107 orang, di mana sudah dilakukan studi pendahuluan 5 orang sehingga sisanya berjumlah 102 orang. Adapun cara pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik accidental sampling. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini jenis datanya adalah data primer, diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada pasien. Kemudian data sekundernya di sini dari buku, data dari poli dalam RSUD Pelabuhan Ratu, dan metode
pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dengan metode untuk menggunakan kuesioner variabel dukungan ganda kualitas hidup pasien DM tipe 2. Kemudian instrumen penelitian untuk variabel dukungan yang menjawab dengan jawaban itu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Kemudian untuk variabel kualitas hidup di sini terdapat 5 pilihan, yaitu jawabannya itu sangat puas, puas, baik, cukup puas, dan tidak puas sama sekali. Pertanyaan negatifnya tidak pernah, sangat jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Kemudian untuk uji validitas untuk dukungan keluarga menggunakan kuesioner ada PSS, di mana nilai R hitung lebih dari R tabel dengan nilai uji validitas R lebih dari 0,449. Untuk kualitas hidup menggunakan kuesioner DQOL ini sudah dilakukan oleh Cus Meiwati. Uji validitasnya di mana nilai R hitung lebih dari R tabel dengan nilai uji validitas R lebih dari 0,314. Uji reliabilitas dukungan keluarga kuesioner ini telah diuji dari Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, di mana nilai alfa Cronbach penghasil 0,912 dengan kategori itu sangat kuat. Kemudian kualitas hidup DKI telah diuji di reliabilitas oleh Cus Meiwati, didapatkan reliable untuk mengukur kualitas hidup dengan Cronbach alfa dengan hasil 0,676 dengan kategori reliabilitas cukup kuat. Pengolahan dan teknik analisa data. Pengolahan data meliputi proses editing, kemudian coding, scoring, entry, dan cleaning. Kemudian teknik analisa data, karakteristik responden dengan menggunakan tabel frekuensi dan presentasi dengan rumus P sama dengan A per B kali 100. Kemudian untuk analisa univariat, dukungan keluarga mengacu pada instrumen tersebut dengan kategori baik jika skor jawaban lebih dari 67, kurang jika skor jawaban kurang dari 67. Analisa bivariat, penelitian ini akan menggunakan uji statistik C-square. Rumus yang digunakan berikut: X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang FH per FH. Jadi sini H0 ditolak dan H1 diterima jika didapatkan nilai bahwa p-value-nya kurang dari 0,05 atau memiliki hubungan, dan H0 diterima dan H1 ditolak jika didapatkan nilai kurang lebih dari 0,05, berarti tidak ada hubungan. Prosedur penelitian dan etika penelitian. Prosedur penelitian di sini meliputi 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Kemudian etika penelitian di sini ada prinsip menghormati martabat, bahwa kita harus memperlakukan pasien sesuai dengan martabatnya, memperlakukan sesuai dengan hak. Kemudian prinsip asas kemanfaatan, menilai apakah penelitian yang akan dilakukan memiliki manfaat yang besar atau tidak. Kemudian prinsip keadilan, memperlakukan seseorang itu prinsip keadilan. Adapun inform consent itu adalah dengan cara memberikan bersedia menjadi responden. Kemudian untuk anonymity atau tanpa nama, menjamin bahwa penderita yang dilakukan sampel itu tidak mencantumkan nama. Menjaga confidential atau menjaga kerahasiaan di sini, bahwa dalam pengambilan data itu kita bisa menjamin kerahasiaan dari pasien dan akan mempublikasikan penelitian dengan memperhatikan privasi pasien. Jadi
selalu menjaga kerahasiaan. Jadi demikian presentasi usulan proposal skripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.